Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifqah Zahirani dengan NIM 20234015, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Katalogisasi Deskriptif dengan dosen pengampu Ibu Bustina Erlianti. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai konsep katalogisasi. Sebelum membahas lebih jauh mengenai katalogisasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu katalogisasi. Jadi katalogisasi itu merupakan proses pembuatan katalog, di mana katalog itu memuat data-data dari sebuah koleksi, baik isi dari koleksi maupun data fisik dari koleksi tersebut. Adapun tujuan dari pembuatan katalog ini yaitu memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui pengarangnya, judulnya atau subjeknya, serta menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan oleh pengarang tertentu berdasarkan subjek tertentu dan dalam jenis literatur tertentu. Selanjutnya yaitu alasan mengapa pengkatalogan penting. Yang pertama adalah pengkatalogan penting agar sebuah sumber daya dapat ditemukan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, jika koleksi sudah banyak, kualitas pengkatalogan yang rendah akan menyulitkan temu kembali informasi atau dokumen. Jadi, karena mengingat pentingnya pengkatalogan, karena itu menjaga kualitas pengkatalogan adalah penting. Menjadi seorang pengkatalog yang baik butuh pengetahuan, ketekunan, dan jam terbang yang tinggi. Selanjutnya yaitu 8 daerah deskripsi. Yang pertama adalah daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. Unsur-unsurnya yaitu judul sebenarnya, pernyataan jenis bahan umum, judul paralel, keterangan judul lain, pernyataan tanggung jawab, pernyataan pertama, dan pernyataan kedua. Selanjutnya yaitu daerah edisi. Unsurnya berupa keterangan edisi paralel, pernyataan tanggung jawab, pernyataan pertama, pernyataan kedua, keterangan edisi tambahan, dan pernyataan tanggung jawab keterangan edisi tambahan. Yang ketiga adalah daerah data khusus. Dan yang keempat, daerah terbitan, distribusi, dan lain sebagainya. Unsurnya yaitu tempat terbit, distribusi, dan sebagainya. Selanjutnya, tempat pertama, tempat berikutnya, nama penerbit, keterangan tentang fungsi penerbit, distributor, dan sebagainya, tahun terbit, tempat pembuatan atau manufaktur, selanjutnya nama pembuat dan tahun pembuatan. Daerah yang kelima adalah daerah deskripsi fisik, bisa berupa unsurnya yaitu jumlah satuan, data fisik lain, ukuran, keterangan bahan terlampir. Yang keenam yaitu daerah keterangan seri. Unsurnya adalah judul seri sebenarnya, judul paralel seri, keterangan judul seri tambahan, pernyataan tanggung jawab judul seri tambahan, pernyataan pertama, dan pernyataan kedua. Yang selanjutnya adalah daerah catatan. Dan yang terakhir adalah daerah nomor standar, harga, syarat, pembelian, pemakaian. Unsurnya yaitu nomor standar, judul kunci, syarat-syarat dan harga, serta keterangan tambahan. Berikut ini contoh dari katalog yang menjelaskan bagaimana penulisan katalog serta penjelasan keterangan dari setiap bagian-bagian katalog. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai penentuan tajuk entry utama. Jadi tajuk entry utama adalah kata pertama yang dicantumkan dalam katalog, disebut juga sebagai tajuk atau heading suatu karya. Tajuk entry utama bisa berupa nama pengarang perorangan, nama badan korporasi, atau judul karya. Selanjutnya yaitu pemilihan tajuk entry utama. Yang pertama adalah karya pengarang tunggal, yaitu sebuah karya yang ditulis oleh satu orang pengarang saja. Otomatis menjadi tajuk entry utama adalah pengarang utama. Selanjutnya yang kedua adalah karya pengarang ganda. Yang pertama itu karya dua pengarang, yaitu karya yang ditulis oleh dua orang pengarang.
Tajuk entry utama adalah pengarang utama, sedangkan tajuk entry tambahan adalah pengarang pembantu. Selanjutnya yaitu karya 3 pengarang, yaitu sebuah karya yang dikarang oleh 3 orang. Maka yang menjadi tajuk entry utama adalah pengarang yang pertama kali disebut atau ditulis, dan yang menjadi tajuk entry tambahan adalah 2 pengarang selanjutnya. Selanjutnya yaitu karya lebih dari 3 orang pengarang, yaitu sebuah karya yang ditulis oleh 4 orang pengarang atau lebih. Otomatis yang menjadi tajuk entry utama adalah judul karya tersebut, dan yang menjadi tajuk entry tambahan adalah pengarang yang pertama kali disebut atau ditulis. Selanjutnya adalah karya editor. Karya editor merupakan karya pengarang ganda lebih dari 3 orang dan dipimpin oleh seorang editor. Maka yang menjadi tajuk entry utama untuk karya editor berjudul kolektif adalah judul karya, sedangkan tajuk entry tambahannya adalah editor. Selanjutnya untuk karya editor tidak berjudul kolektif, maka yang menjadi tajuk entry utama adalah nama pengarang yang pertama kali disebut. Yang terakhir yaitu karya terjemahan, adalah suatu karya yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya. Yang menjadi tajuk entry utama adalah pengarang asli, dan tajuk entry tambahan adalah penerjemah. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai katalogisasi dan sedikit tambahan mengenai penentuan tajuk entry utama. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.